Belasan orang dari Yayasan Wihara Metta Karuna Maitreya menggelar aksi kebaktian di depan gerbang sebuah rumah yang dijadikan tempat peribadatan. Usai menggelar doa bersama, mereka kemudian membentangkan spanduk protes berisi tuntutan mereka. Tak sampai di situ, salah seorang jemaat bahkan sempat melompat pagar dan merusak kunci gerbang hingga membuat belasan orang yang berada di luar berhasil merangsek masuk ke dalam rumah. Aksi ini merupakan bentuk protes atas upaya pengambil alihan rumah 2 lantai yang berlokasi di perumahan Green Garden Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat oleh ahli waris dari keluarga Ibu Ami. Bahkan dalam kasus terakhir, salah seorang dari pihak yayasan sempat mendapatkan kekerasan fisik saat berupaya mempertahankan wihara. Siang hari ini, hari Jumat, habis Jumatan, tanggal 30 September. Tahun berapa nih? 2022. Nah, tahun aja aneh lupa gimana kita mau berperkara nih, ya. Jadi ini saya dapat kuasa dari wihara, dari pengurus wihara, wihara namanya apa bos? Metta Karena Metta ini adalah tempat ibadah umat Buddha, wihara, ya kan? Betul. Ya. Kemudian tiba-tiba ada orang masuk merampok isinya. Ya, bahasa saya dalam merampok isinya dan kemudian mengambil barang-barangnya. Makanya ini saya Dewi Payumara dan tim pengacara Bhinneka Tunggal Ika, kan saya pengacara Merah Putih. Sama ini pengacara Merah Putih juga nih, ya kan? Soalnya memang Merah Putih. Saya akan membongkar ini dan akan mengembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Kalaupun ada yang protes, silakan protes. Tapi ini adalah dari dulunya adalah tempat ibadah dan memang sudah diakui dan disahkan oleh Kementerian Agama. Begitu tiba-tiba ada orang merusak. Nah, persoalannya adalah ini kenapa bisa ada tempat ibadah kemudian dimasukin orang, dirampok orang, kemudian ini aparat penegak hukum diam saja ini. Sudah dibikin laporan kemarin gitu, kemudian tidak ada gerakan, malah ini nggak berfungsi sampai saat ini. Makanya saya sebagai kuasa hukum akan mencoba membuka ini, mungkin disegel ya. Kita akan buka segelnya, kita masuk, siapapun di dalam kita suruh keluar ya. Teman-teman saksikan ya. Nah, digembok ini? Gembok. Ada buka gembok nggak? Ada linggis? Linggis. Nanti kita cari dulu sebentar ya. Yang jelas kami sudah buat laporan polisi. Yang pertama adalah mengenai pengeroyokan. Yang kedua adalah perusakan. Kemudian juga ini adalah penistaan agama sebenarnya nih. Ada orang masuk tempat ibadah dimasuki. Ini belum pernah terjadi dalam sejarahnya. Saat hari H, itu adalah pada hari Kamis 22 September, sekitar pukul 3.45. Saya sedang berada di lantai 2 melakukan persiapan ibadah. Tiba-tiba suara barang pecah terdengar dari lantai 1, kemudian listrik dimatikan. Nah, ini sepertinya sengaja nih untuk menghilangkan barang bukti, karena kalau Bapak lihat di sini kita ada CCTV. Nah, kemudian saya turun ke bawah untuk mengecek apa yang terjadi. Ternyata sekelompok orang sudah masuk sampai dengan perkarangan sini. 5-6 orang, oknum yang tidak saya kenal. Nah, kemudian dia memarah-marahi saya, kemudian menganiaya saya, memaksa saya keluar dari tempat ibadah ini. Jadi kemudian setelah saya dipaksa keluar, saya bertahan di pintu pagar besi ini untuk mempertahankan hak saya beribadah. Tapi terus dianiaya dengan 2 oknum itu, didorong paksa ke pagar, ditarik hingga tangan kanan saya membentur pagar, kemudian paha kanan saya lebam parah. Nah, Itu sudah penganiayaan ya? ya ini masuknya udah penganiayaan, Pak. Bapak sini mungkin bisa lihat ya, ini udah 8 hari, tapi bekasnya masih seperti ini. Jadi mungkin Bapak atau masyarakat Indonesia bisa membayangkan kondisi waktu hari H, seberapa brutal oknum tersebut memaksa saya keluar dari tempat ibadah ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Selain ditarik dan didorong, bentuk penganiayaannya apa lagi, Mbak, yang dilakukan oleh oknum tersebut, Mbak? Saya hanya didorong dan ditarik aja, tapi ini saya dipaksa didorong hingga ke pagar besi ini. Konflik ini bermula saat anak Ibu Ami yang merupakan ahli waris menginginkan rumah 2 lantai yang oleh ibunya dialihfungsikan menjadi vihara semenjak 20 tahun lalu. Namun ditolak oleh pihak yayasan. Sang anak yang ingin mengambil rumah berdasarkan surat sertifikat tanah, sementara pihak yayasan bersikeras mempertahankan vihara berdasarkan surat hibah yang diklaim telah ditandatangani oleh almarhum Ami. Dalam kasus ini, kedua belah pihak bahkan saling melapor ke aparat kepolisian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.